Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mega Medina Ayu untuk memimpin doa. Ya, Saudara. Doa dimulai. Ustazah absen terlebih dahulu ya. Ya, Ustazah. Imtiaz Ilahi Putri, Hadir, Ustazah. Rika Ratiko, Hadir, Ustazah. Ati Fauzulani Nurhani, Hadir, Ustazah. Jalil Arfi, Hadir, Ustazah. Mega Medina Ayu, Hadir. Zahratul Komariah, Hadir, Ustazah. Alia Jazila Arif. Hadir, Ustazah. Berarti hadir semua ya. Iya, Ustazah. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas terkait materi yang sangat menarik. Materi ini pasti sering kita alami setiap harinya. Ada yang tahu apa ini? Saya. Apa itu? Materi nikah. Loh. Kok nikah? Bukan nikah ya. Sekarang kita akan membahas terkait najis. Oh. Ya, najis. Apakah dari kalian ada yang
mukhafafah dan mughalladhah. Jadi najis mutawasithah itu biasanya satu najis yang sering kita lihat, yaitu ada kotoran ayam, ada kencingnya kucing, dan ada begitu banyak seperti darah dan lain sebagainya. Cara mensucikannya itu dihilangkan dulu barang najisnya, baru nanti dihilangkan baunya, rasanya, dan warnanya, lalu disiram dengan air. Kalau kesunatannya itu biasanya harus dibasuh sebanyak 3 kali dulu, seperti mensucikan kotoran ayam, dibersihkan dulu kotorannya, lalu dibersihkan pakai, biasanya kan kalian pakai ini ya, tisu. Nah, menjadi pengaruhnya apa? Yang wipol bisa itu dibasuh selama 3 kali, lalu disiram air yang melebihi dari batas najisnya. Itu nanti tunggu kering, baru nanti itu bisa menjadi suci. Terus yang ketiga ini najis yang paling berat, najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis yang terlahir atau berasal dari anjing dan babi. Bahkan hewannya pun itu najis. Anjing sama babi dan hewan yang lahir dari keduanya itu najis. Semisal ada anjing menikah dengan kucing, maka yang keluar dari kucing itu ternyata berupa kucing, bukan anjing, tapi itu tetap dinamakan najis. Cara mensucikannya itu dibasuh sebanyak 7 kali. Lalu setelah salah satu di antara 7 kali itu dibasuh dengan tadi karena Ustazah sudah menjelaskan terkait najis dan pembagiannya, sekarang Ustazah mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi karena jumlah kalian ganjil 7 orang, maka Ustazah akan membaginya ada yang 2, ada yang 3. Ya? Ya. Jadi langsung Ustazah bagi ya. Jalila Alfi sama Alia Jazil Alif. Ya. Terus Zahratul Qamariyah sama Adriqatul Adila. Dan yang terakhir kelompoknya Rika Latiko sama Media Medina Ayu bersama India Siari Putri. Berarti kelompok 3 ini 3 orang ya? Ya. Sekarang Ustazah akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik beserta gambarnya. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan gambar yang Ustazah berikan. Ya, Ustazah. Ini untuk kelompok. Ini langsung acak dari Ustazah ya. Ini lembar LKPD-nya. Ini lembarnya, silahkan dikerjakan bersama teman sekelompok. Jangan sampai mengerjakan dengan kelompok lain. Ya, iya, Ustazah. Baik, saya berikan waktu 5 menit saja untuk berdiskusi terkait gambar dan LKPD tersebut. Dimulai dari sekarang.
Baik, karena sudah dijelaskan secara komprehensif terkait najis dan pembagiannya, sekarang Ustazah ingin mengetes pikiran kritis kalian. Jadi Ustazah mau bertanya, menurut pendapat kalian, ini bagi yang tahu ya, nanti angkat tangan. Menurut pendapat kalian, bagaimana sih kok bisa menjaga diri dari najis dapat mencerminkan rasa cinta kepada Allah sekaligus kesehatan diri dan lingkungan? Siapa yang bisa jawab? Saya sudah. Baik, silakan Ediko. Karena dengan cara kita menjaga diri kita dari najis, berarti najis itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Juga dengan cara kita menjaga diri kita dengan najis, secara tidak langsung kita juga menjaga diri kita dari penyakit. Najis itu kan berupa kotoran, jadi secara tidak langsung kita menjaga diri kita dari kotoran itu yang membuat kita tidak sehat. Baik, itu adalah jawaban yang sangat benar untuk Ediko. Berarti dari yang saya lihat dari kalian itu, kalian tidak hanya paham terhadap najis dan cara mensucikannya dan juga macam-macamnya. Kalian juga bisa menganalisis dan berpikir apa manfaat mensucikan najis sehingga bisa sesuai dengan jawabannya Detiko barusan, yaitu bisa beribadah dengan tenang sehingga menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Berarti kalian sudah bisa berpikir kritis terkait pembahasan najis yang sering kita alami setiap hari. Karena barusan Ustazah sudah memberikan pertanyaan, saya tidak menyimpan ya. Jadi dari kalian apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang sudah Ustazah jelaskan dan sudah kalian diskusikan bersama? Belum ada. Berarti sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Karena waktunya sudah sampai, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini. Untuk membuat ilmu kita menjadi berkah, ilmu yang sudah kita pelajari selama dari tadi jam 8 sampai jam 10, alangkah lebih baiknya jika kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan